Halo semuanya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu adalah Vivi. Ya, Vivi. Vivi akan menerangkan kronologi dalam kasus putusan kelompok kami. Selanjutnya, anggota kedua dari kelompok kami yaitu adalah Ihsan. Ihsan bertugas untuk membacakan posita dalam kasus putusan dalam kelompok kami. Kemudian, anggota ketiga dalam kelompok kami yaitu adalah Fahri. Ya, Fahri. Fahri di sini bertugas untuk membacakan petitum dalam kasus putusan kami. Selanjutnya, anggota keempat kelompok kami yaitu adalah Sekar. Ya, Sekar. Sekar bertugas membacakan eksepsi dalam kasus putusan kami. Kemudian anggota kelima dalam kelompok kami yaitu adalah Vika. Ya, Vika. Vika bertugas untuk membacakan pertimbangan hukum dalam kasus putusan kelompok kami. Kemudian anggota keenam dalam kelompok kami yaitu adalah Syarif. Ya, Syarif. Syarif bertugas untuk membacakan putusan hakim, analisis, dan saran pada putusan kelompok kami. Saya akan membacakan pihak yang terkait. Yang pertama ada penggugat yaitu Dika Ade Putra, warga negara Indonesia, umur 24 tahun, pekerjaan karyawan PT Sumatera Hakarindo, jabatan sebagai operator seliter, alamat Jalan Gotong Royong nomor 28, RT 3 RW 9 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang memberikan kuasanya kepada Hermawan dan kawan-kawan masing-masing adalah advokat, pengacara, serta pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Semuanya keluarga negara Indonesia, berkantor di DPC FSB Nikubak, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis 11, nomor 1 RT RW 12 dan 4, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2021. Selanjutnya saya akan membacakan identitas tergugat yaitu PT Sumatera Hakarindo yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api, RT 10 RW 5, Kelurahan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Ia memberikan kuasanya kepada Yayang Arisman selaku Kepala Bagian Personalia PT Sumatera Hakarindo, beralamat di Jalan Tanjung Api-Api KM 7 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2021. Selanjutnya saya akan membacakan kronologi kasus. Penggugat bekerja di PT Sumatera Hakarindo, bergerak dalam bidang industri pengolahan pembuatan karton atau kardus dari tanggal 18 Maret 2017 sampai 24 Maret 2020. Jabatan penggugat di perusahaan tersebut merupakan bagian pokok dari perusahaan. Upah pengakhiran hubungan kerja senilai 3.175.000 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan, sedangkan upah per bulan penggugat berjumlah Rp391.934 tidak berdasarkan upah minimum sektoral Provinsi Sumatera Selatan 2020. Pada tanggal 23 Maret 2020, penggugat sakit hari berikutnya. Tanggal 24 Maret, penggugat absen kerja dengan surat keterangan dari dokter lewat rekan kerjanya. Kemudian pada tanggal 25 Maret, penggugat masuk dan di PHK secara sepihak dengan alasan tidak ada peningkatan dalam kerja. Penggugat di PHK secara non-prosedural yang bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 151 ayat 3 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi, tergugat hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan penggugat setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan hukum, apabila Majelis Hakim PHI menyatakan PHK yang dilakukan tergugat tersebut batal demi hukum sesuai dengan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan mengenai hak-hak penggugat yang mana merupakan kewajiban tergugat dalam hal pembayaran yang wajib dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1313 Nomor 150 Tahun 2000. Baik, saya di sini akan melanjutkan. Saya akan membacakan positanya. Bahwa penggugat mulai bekerja dengan tergugat terhitung sejak 18 Maret 2017 hingga dinyatakan diakhiri hubungan kerjanya oleh pihak tergugat pada tanggal 24 Maret 2020 dengan masa kerja 3 tahun 6 hari. Jabatan terakhir penggugat yaitu selaku operator slater. Selama bekerja di tempat tergugat, penggugat bekerja di atas 21 hari kerja dan jabatan penggugat juga bagian penting di perusahaan tergugat dengan seperti masa kerja di atas.
Dan perusahaan tergugat merupakan perusahaan pembuatan karton atau kardus yang bernama PT Sumatra Hakarindo. Lalu penggugat mendapatkan upah dari dia selama bekerja sampai akhir, yaitu dibayar per bulan. Upah yang terakhir diterima penggugat yaitu 3.091.934.000. Dan sebagai dasar penghitungan upah untuk uang PHK penggugat berdasarkan hukum adalah sebesar 3.175.000. Sesuai keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 58/Disnakertrans/2020 tentang ketentuan upah minimum sektoral Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di sektor industri pengelolaan tahun 2020, dan alasan menjadi berakhirnya hubungan kerja penggugat di atas nama Diki Ade Putra, yaitu dikarenakan penggugat berhalangan masuk kerja karena sakit pada tanggal 23 Maret 2020. Lalu, tanggal 24 Maret 2020, penggugat menyampaikan surat izin tidak masuk dan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter ke rekan kerja untuk disampaikan ke pihak perusahaan pada tanggal 25 Maret 2020. Penggugat masuk kerja seperti biasa dan penggugat dipanggil untuk menghadap ke tergugat, lalu tergugat menyatakan bahwa penggugat di PHK secara sepihak dengan alasan tidak ada peningkatan dan perbaikan kinerja dari sisi kedisiplinan dan tanggung jawab kerja. Dan penggugat berusaha menjelaskan bahwa dirinya sakit sudah memberikan surat sakit juga dan izin, dan dia harus istirahat sebelum masuk kerja. Tetapi perusahaan sudah memutuskan secara final tidak bisa diganggu lagi. Pemutusan kerja tersebut yang dilakukan oleh tergugat adalah secara sepihak serta non prosedural, di mana itu bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang isinya pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat 3 batal demi hukum. Dan penggugat kehilangan pendapatan bulanan yaitu upah atau gaji dikarenakan di PHK, dan selama penggugat bekerja dengan tergugat belum mendapatkan hak cuti tahunan dari tergugat. Jadi pada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2 huruf C menyatakan cuti tahunan sekurang-kurangnya selama 12 hari kerja setelah bekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Dan menurut Majelis Hakim PHI menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat secara tunai sekaligus yang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, ketentuan pasal 156 ayat 3, ketentuan pasal 156 ayat 4, yang kalau digabungkan seluruh totalnya itu yaitu 38.036.500. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu isinya barang siapa melanggar dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fahri. Baik, untuk selanjutnya ada petitum
Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan penggugat sebagaimana pada angka 2 dan angka 3 tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan cukup adil apabila atas pemutusan hubungan kerja tersebut penggugat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yakni berupa uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dengan perhitungan sebagai berikut. Masa kerja dari tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan 24 Maret 2020 sekitar 3 tahun 6 hari. Upah sesuai UMSP tahun 2020 sebesar Rp3.175.000. Uang pesangon sebesar Rp12.700.000. Uang penghargaan masa kerja Rp6.350.000. Dengan subtotal dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah Rp19.050.000. Uang penggantian hak sebesar Rp2.857.500.000. Dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp21.907.500.000. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 dapat dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa selanjutnya terkait tuntutan penggugat mengenai tuntutan upah selama proses Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 24 Maret 2020, maka penggugat tidak berhak atas upah proses, sehingga petitum gugatan penggugat pada angka 5 haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya haruslah berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 jungto Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001 tentang putusan serta-merta dan provisionil. Dan menurut Majelis Hakim, dalam perkara ini gugatan penggugat tidak termasuk dalam isi ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang dimaksud. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat petitum penggugat mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya. Tidaklah beralasan hukum dan haruslah juga ditolak. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam perkara akuo menuntut pembayaran sejumlah uang, tidak terdapat tuntutan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 259 RBG junto pasal 606 ARV. Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan penggugat mengenai tuntutan pembayaran uang paksa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya. Menimbang bahwa oleh karena itu nilai gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara kurang dari Rp150 juta, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang berkaitan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sekar. Baik, di sini saya akan menjelaskan eksepsi. Terhadap gugatan dari penggugat, tergugat memberikan jawaban bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui dan dibenarkan di dalam persidangan. Di dalam posita ada yang menyatakan tergugat tidak membayar upah penggugat berdasarkan ketentuan upah minimum sektoral adalah hal yang keliru. Penggugat menyatakan bahwa tergugat memberhentikan tidak sesuai prosedur adalah tidak benar, yang dimana tergugat tidak memberhentikan penggugat seperti apa yang dinyatakan penggugat dalam gugatannya. Tergugat menyatakan penggugat terlalu mendramatisir dan seakan mengada-ngada dengan tergugat tidak menerima alasan sakit. Tergugat menjelaskan kronologi permasalahannya, bahwa penggugat dimutasikan oleh tergugat ke Departemen Produksi. Setelah diberitahukan kepada penggugat tidak masuk kerja lagi di tempat tergugat, hingga sampai diajukan surat gugatan oleh penggugat dengan alasan tidak jelas serta tidak adanya pemberitahuan dan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh penggugat.
Lalu penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan PHK sepihak sehingga membuat penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya adalah hal yang keliru. Penggugat sendirilah yang tidak mau bekerja kepada tergugat dan tidak masuk kerja tanpa adanya keterangan yang sah. Tergugat menolak dan tidak sependapat apa yang dinyatakan oleh penggugat. Dengan kekurangan pembayaran upah atau gaji yang diminta penggugat dengan rincian yang terdapat di dalam gugatannya sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Permintaan penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta, dan profesional junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang putusan serta-merta dan profesional. Selanjutnya saya akan membacakan pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat terhadap penggugat dengan secara sepihak, sehingga penggugat menuntut pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak sebesar ketentuan pasal 156 ayat 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Upah selama proses dan juga kekurangan upah. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah penggugat dengan tergugat memiliki hubungan kerja, status hubungan kerja, dan upah penggugat sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan menelaah jawaban tergugat oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkai oleh tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa penggugat bekerja pada tergugat dengan jabatan sebagai operator sliter, yang mana bagian tersebut merupakan bagian pekerjaan inti serta bersifat terus-menerus, bekerja lebih dari 21 hari kerja dalam sebulan, mulai bekerja sejak tanggal 18 Maret 2017, maka dengan demikian terbukti penggugat bekerja pada tergugat dengan jabatan dan masa kerja sebagaimana diuraikan di atas dengan status hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena mengenai upah terakhir yang diterima penggugat sebagaimana dalil gugatan yaitu sebesar Rp3.091.934.000. Menurut penggugat, kurang dari ketentuan upah minimum sektor Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 dan hal tersebut dibantah oleh tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat membayar upah di bawah ketentuan upah minimum sektor adalah keliru, yang mana tergugat telah membayar upah kepada pekerja berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 58/KPTS/Disnakertrans/2020 tentang ketentuan upah minimum sektoral tahun 2020, khususnya sektoral industri pengolahan adalah sebesar Rp3.175.000. Menimbang bahwa dengan demikian tuntutan penggugat sebagaimana petitum pada angka 6 yaitu mengenai kekurangan upah penggugat tahun 2020 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perincian. Masuk kerja tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020. Upah yang diterima tahun 2020 sama dengan Rp3.091.934.000. UMSP sektor industri pengolahan tahun 2020 adalah Rp3.175.000. Kekurangan upah seharusnya diterima penggugat Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 dengan kekurangan total Rp249.198. Sehingga total seluruh kekurangan upah yang seharusnya diterima penggugat untuk 2020 yaitu Rp249.194,8. Menimbang bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah mengenai sah atau tidak sahnya pemutusan hubungan kerja penggugat yang dilakukan oleh tergugat. Yang menurut penggugat, pemutusan hubungan kerja tersebut tanpa prosedural dan batal demi hukum. Menimbang bahwa di lain pihak menurut tergugat bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan
bahwa apa yang dinyatakan oleh penggugat kalau tergugat memberhentikan tidak sesuai prosedural itu tidak benar. Yang dimana tergugat tidak ada memberhentikan penggugat bahwa persoalan terkait pemutusan hubungan kerja dapat kami jelaskan. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 dimutasikan oleh tergugat ke Departemen Produksi untuk jabatan sebagai Preswes. Adapun yang menjadi alasan mutasi tersebut karena kebutuhan pada departemen tersebut sesuai kebutuhan operasional. Hal ini juga dilakukan perusahaan untuk pekerja lainnya. Bahwa pada saat surat mutasi tertanggal 9 Maret 2020 tersebut disampaikan dan diberitahukan, penggugat tidak masuk bekerja lagi di tempat tergugat hingga sampai diajukan surat gugatan oleh penggugat dengan alasan yang tidak jelas, serta tidak adanya pemberitahuan dan bukti yang sah kepada tergugat tentang ketidakhadiran penggugat. Bahwa melihat dari apa yang diuraikan di dalam poin 5 sampai dengan poin 7, secara jelas tergugatlah yang dengan sendirinya secara tidak langsung mengundurkan diri dan atau diskualifikasikan mengundurkan diri karena penggugat sendirilah yang tidak masuk bekerja. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T2, yaitu berupa absensi atas nama penggugat dari tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020, didapatkan fakta bahwa penggugat di dalam rentang waktu tersebut tidak masuk kerja selama 5 hari tanpa keterangan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 yaitu surat peringatan 3 tertanggal 8 Januari 2020 didapat fakta bahwa penggugat mendapatkan surat peringatan 3 dengan alasan tidak masuk kerja tanpa keterangan sebelumnya dan kinerja yang semakin menurun. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T3 berupa surat mutasi bahwa tertanggal 9 Maret 2020 penggugat telah dimutasi dari bagian Sliter ke bagian Preswes dan penggugat tidak melaksanakannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penggugat telah terbukti tidak disiplin dalam hal kehadiran atau absensi, yaitu penggugat selama 1 bulan tidak masuk kerja sebanyak 5 hari tanpa alasan yang sah meskipun tidak berturut-turut, dan sudah tentu hal tersebut dapat mengganggu operasional perusahaan tergugat. Selain itu, penggugat juga telah mendapatkan surat peringatan 3 sebagai bentuk hukuman dan pembinaan. Selanjutnya, penggugat juga terbukti tidak menjalankan perintah perusahaan yaitu mutasi antar bagian yang mana hal tersebut menjadi kewenangan perusahaan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu berupa surat pemutusan hubungan kerja didapat fakta bahwa penggugat diputus hubungan kerjanya sejak tanggal 26 Maret 2020 dengan alasan evaluasi kinerja penggugat tidak ada peningkatan dan perbaikan dari kedisiplinan dan tanggung jawab pekerjaan. Menimbang bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan alasan adanya kesalahan dari penggugat, sehingga hubungan kerja antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 24 Maret 2020. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang putusan hakim. 1 yaitu mengabulkan penggugat untuk sebagian. 2 menyatakan pengakhiran hubungan kerja terhadap penggugat karena alasan adanya kesalahan dari penggugat. 3 menghukum dan mewajibkan tergugat membayar kompensasi putusan hubungan kerja penggugat dengan rincian sebagai berikut. Uang pesangon 1 kali yaitu 3.175.000 dikali 4 sama dengan 12.700 rupiah. Uang penghargaan masa kerja 2 kali yaitu 3.175.000 sama dengan 6.350.000. Subtotal jadi 19.050.000. Uang penggantian hak 15% kali 19.050.000 sama dengan 21.977.500. 4. Menghukum tergugat membayar kekurangan upah kepada penggugat tahun 2020 dengan total keseluruhan sebesar Rp249.000. 5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp150.000. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis dari kami yaitu kasus ini menurut kami pihak tergugat melanggar pasal 155 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Para pekerja juga mempunyai haknya. Seharusnya juga pihak tergugat tidak bisa mem-PHK dengan alasan yang tidak jelas yang tercantum dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu jika sudah mem-PHK dan berilah haknya yang lain, tetapi pihak tergugat tidak memberikannya, seharusnya tergugat membayarkan bayaran yang sesuai dengan ketentuan upah yang sudah ditetapkan dengan nominal 3.175.000. Dan pihak penggugat pun sudah memberikan kejelasan seperti memberikan keterangan surat sakit dari dokter
Seharusnya pihak tergugat pun memberikan waktu luang untuk menggugat istirahat agar kesehatannya kembali pulih dan kejelasan kesalahan tergugat karena menggunakan sepihak dan tanpa kesalahan. Dan selama penggugat bekerja dengan tergugat pun belum mengambil hak cuti sama sekali. Seperti yang tertera di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 81 menjelaskan bahwa Perpu hanya mewajibkan perusahaan memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh pekerja perusahaan bekerja setahun. Jadi penggugat berhak mengambil hari cuti, seharusnya tergugat memberi dispensasi terhadap penggugat untuk memberikan waktu untuk istirahat agar kembali pulih dan bisa memaksimalkan pekerjaan yang dilakukan penggugat. Tergugat harus membayarkan upah penggugat di atas minimum. Lalu saran dari kami, disarankan kepada pihak perusahaan untuk dapat meninjau lebih lanjut lagi dan melakukan perbaikan pada peraturan perusahaan. Karena ketidakjelasan peraturan dapat merugikan banyak pihak, terutama pihak pekerja. Perbaikan yang diperlukan adalah dengan adanya pembaharuan peraturan yang mengatur lebih lanjut lagi mengenai kesalahan berat, seharusnya ditafsirkan lebih baik lagi. Apakah apabila ada orang yang sakit dan sudah memberikan surat keterangan sakit termasuk ke dalam kesalahan berat, dan sanksinya agar lebih jelas lagi. Dengan adanya perbaikan dalam perjanjian pekerjaan maupun peraturan perusahaan, diharapkan di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi kasus serupa di perusahaan ini. Sehingga hak-hak para pekerja pun dapat dipenuhi dengan lebih baik, dan juga kesalahan-kesalahan pekerja akan ditanggungi dengan jelas pula.